teman-teman, perkenalkan nama saya Syafat Sofiana. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Institut Islam Negeri Kendari atau biasa yang dikenal adalah IAIN Kendari. Baik, di sini saya akan membahas tentang jurnal materi analisis strategis penyelidikan dan pengkaji lingkungan eksternal. Nah, apa sih itu keputusan analisis strategi? Keputusan strategis adalah keputusan yang diambil oleh manajemen tingkat atas organisasi untuk menentukan arah dan tujuan jangka panjang perusahaan. Keputusan ini biasanya melibatkan analisis yang mendalam tentang lingkungan eksternal dan internal perusahaan, serta mempertimbangkan tujuan jangka panjang perusahaan tersebut. Keputusan strategi memiliki dampak yang signifikan terhadap keseluruhan arah dan kinerja perusahaan. Keputusan strategi adalah keputusan yang sangat penting dan faktor penentu kesuksesan organisasi di masa yang akan datang. Keputusan ini juga merupakan faktor kritis yang membedakan antara keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi. Mengingat pentingnya keputusan tersebut, seorang pembuat keputusan diharapkan dapat membuat suatu keputusan yang optimal. Dalam proses pengambilan keputusan tersebut, seringkali mengambil keputusan yang hanya berdasarkan pada cara yang sederhana dan mudah saja. Hal ini terjadi karena terbatasnya kapasitas kemampuan dalam memproses informasi, sehingga mengambil keputusan hanya mengadopsi cara-cara sederhana dengan menggunakan mental, strategis atau heuristik untuk mengatasi kompleksitas masalah yang akan terjadi. Fenomena ini juga terjadi pada saat pengambilan keputusan strategis. Kemudian, dalam keputusan analisis strategi biasanya melibatkan beberapa tahapan proses pengambilan analisis strategi tersebut. Antara lain, yang pertama itu adalah analisis situasi, yang dimana tahap pertama adalah proses pengambilan keputusan strategis dengan menganalisis situasi perusahaan secara menyeluruh. Hal ini melibatkan pengumpulan dan analisis informasi tentang lingkungan internal dan eksternal perusahaan, termasuk kekuatan dan kelemahan perusahaan, peluang dan ancaman di pasar, serta tren industri. Kemudian yang kedua itu ada menetapkan tujuan dan sasaran. Setelah menganalisis situasi, langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan dan sasaran jangka panjang perusahaan. Tujuan dan sasaran ini harus sesuai dengan visi dan misi perusahaan, serta mempertimbangkan kondisi pasar dan persaingan saat ini. Kemudian yang ketiga itu ada mengidentifikasi pilihan strategis, yang dimana setelah menetapkan tujuan dan sasaran, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi berbagai pilihan strategis yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Pilihan strategis ini dapat berupa pengembangan produk baru, penetrasi pasar, diversifikasi, kolaborasi dengan mitra bisnis, akuisisi perusahaan atau strategi lainnya. Kemudian yang keempat itu ada evaluasi pilihan strategis, yang dimana setelah mengidentifikasi pilihan strategis, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi setiap pilihan tersebut berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini melibatkan analisis keuntungan dan kerugian dari masing-masing pilihan strategis serta resiko yang terkait. Kemudian yang kelima adalah pengambilan keputusan, yang dimana setelah mengevaluasi pilihan strategis, langkah berakhir adalah mengambil keputusan mengenai strategi yang akan diimplementasikan. Keputusan ini harus didasarkan pada analisis yang objektif dan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang perusahaan. Kemudian, setelah melakukan proses pengambilan keputusan strategi, pengkaji mempertimbangkan beberapa faktor keputusan eksternal, yang dimana yang pertama itu ada faktor ekonomi, kemudian yang kedua itu ada faktor sosial dan budaya, yang ketiga itu ada faktor teknologi, yang keempat ada faktor hukum dan politik, dan yang kelima itu ada faktor lingkungan, dan yang keenam itu ada faktor persaingan. Setelah melakukan penyelidikan dan pengkajian dengan beberapa faktor lingkungan eksternal, pengkajian dan penyelidikan, keputusan strategi juga melakukan analisis di lingkungan pesaing.
Menganalisis lingkungan pesaing dalam lingkungan eksternal melibatkan pengumpulan informasi tentang pesaing dan mengidentifikasi bagaimana faktor-faktor eksternal mempengaruhi strategi dan kinerja mereka. Yang pertama itu adanya identifikasi pesaing utama, kemudian yang kedua itu mengumpulkan informasi tentang pesaing, yang ketiga meninjau strategi pemasaran dan penjualan, dan yang keempat itu mengidentifikasi peluang dan ancaman. Dengan menganalisis lingkungan pesaing dalam lingkungan eksternal secara cermat dapat memahami posisi pesaing dalam pasar, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta merespon perubahan lingkungan eksternal dengan baik. Analisis ini dapat membantu mengembangkan strategi bisnis yang lebih efektif untuk bersaing di pasar yang kompetitif. Nah, itulah tadi pemaparan materi singkat dari saya tentang judul analisis strategi penyelidikan dan pengkajian di lingkungan eksternal. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe.